Shalom, jumpa kembali dengan kita di acara Pemuritan Anak. Materinya masih diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Ya, sekarang kita sudah sampai di kisah terakhir nih. Habis gini kita masuk ke perjanjian baru, New Testament. Ini terakhir di kisah Yunus dan ikan besar. Silakan dibaca. Yunus dan ikan besar. Tuhan berkata kepada Yunus, "Pergilah ke ibu kota Niniwe. Tegurlah mereka." Namun Yunus melarikan diri dari Tuhan. Dia melayar menuju Tarsis. Tuhan mengirimkan angin ribut ke laut. Kapal itu hampir hancur. Seluruh awak kapal sangat takut. Tiap orang berdoa kepada Allahnya masing-masing. Tetapi Yunus ada di dek kapal. Ia tertidur dengan nyenyak. Kapten kapal pun menemuinya dan berkata, "Bisa-bisanya engkau tidur. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu." Lautan makin mengelora. Lalu para awak kapal bertanya kepada Yunus, "Apa yang dapat kita lakukan agar laut kembali tenang?" "Lemparkanlah aku ke dalam laut," jawab Yunus, "dan laut akan kembali tenang. Semua ini salahku, sehingga badai besar yang ini menimpa kalian." Meskipun Yunus telah menjelaskan, para awak kapal tidak mendengarkannya. Mereka tetap berupaya jangan membuang semua barang ke dalam laut, tetapi usaha mereka gagal. Bahkan badai itu makin ganas. Kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Seketika itu juga badai pun reda. Ketika para awak kapal menyaksikannya, mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Namun Tuhan mengirim ikan besar menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dari dalam perut ikan itu Yunus berdoa minta tolong kepada Tuhan. Ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Yunus kembali menaati Tuhan. Ia pergi ke Niniwe. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dibunuh, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Hari ini kita masuk ke hari terakhir di bulan November. Bulan depan sudah bulan Desember. Tanggal 25 kita akan merayakan Natal. Hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini kisah Yunus ini menurut Papi sangat berhubungan dengan Natal. Ya. Jadi Yunus itu disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ya, Niniwe ini bukan orang Israel, ini di luar Israel. Ya. Disuruh tegur mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Maksudnya kejahatan Niniwe ini sudah memenuhi batas kesabaran Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bilang itu sudah sampai kepadaku. Jadi maksudnya itu sudah memenuhi batas kesabaran. Jadi dia suruh Yunus pergi ke Niniwe
tegurlah mereka supaya mereka tegur mereka, disuruh bertobat. Ya. Tapi Yunus mungkin dia ada feeling gimana gitu, dia malah melarikan diri dari Tuhan. Dia pergi ke arah sebaliknya, ke Tarsis. Dia pikir dia bisa melarikan diri dari Tuhan, sama Tuhan dikejar. Waktu dia naik perahu, Tuhan mengirimkan angin ribut ke laut. Kapal itu pun hampir hancur. Seluruh awak kapal sangat takut. Tiap orang berdoa kepada Allahnya masing-masing. Ketika Yunus kabur, tentu saja Tuhan murka, marah. Tuhan itu bisa marah pasti. Dia sama mengerikannya dengan kasihnya. Jadi kasihnya sempurna, murkanya juga sempurna. Betul nggak? Murkanya itu sama mengerikan dengan kasihnya yang tercurah. Jadi hati-hati, kita nggak boleh hanya menyoroti tentang kasih Tuhan saja, nggak boleh. Itu nggak seimbang. Tuhan juga bisa murka, dan murkanya dia tuh sempurna. Kasihnya sempurna, murkanya sempurna. Jadi kita ini yang orang yang terbatas, manusia yang terbatas, seharusnya kita kan nggak tahu toh, karena murkanya Tuhan itu sempurna. Kita nggak tahu sampai mana murka Tuhan itu, sampai mana ketika kita berbuat dosa. Nanti ketika kamu berbuat dosa, kamu tuh nggak tahu kemarahan Tuhan tuh sampai mana, kita nggak tahu. Itu yang seharusnya membuat kita takut, gitu. Yang seharusnya membuat kita berjaga-jaga supaya jangan sampai kita melakukan dosa, karena kita nggak ngerti Tuhan itu. Ngerti ya? Paham ya? Jadi ketika Yunus kabur, Tuhan ngamuk, dia turunkan angin ribut ke laut. Siapapun yang ada di kapal itu bisa mati, nggak masalah, karena semua orang berdosa. Nggak cuma Yunus yang berdosa. Di kapal itu banyak juga penyembah berhala yang nggak kenal Tuhan tuh, ya. Nih mana deh? Nggak, sini loh. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Jadi ini orang nggak kenal Tuhan semua, orang berdosa semua, gitu. Semua orang berdosa, kenal atau nggak kenal Tuhan, semua orang berdosa. Jadi kalau Tuhan ngamuk, satu kapal ini mati, ya Tuhan nggak salah, karena memang mereka ini layak. Kita semua layak untuk dihukum. Manusia berdosa dan layak untuk dihukum. Lebih layak untuk dihukum daripada untuk diselamatkan. Karena kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, dia sangat mempertaruhkan reputasinya tuh bisa jelek, sangat bertubrukan dengan sifat-sifatnya. Dia hakim yang adil, nggak mungkin dia membebaskan manusia begitu saja. Ngerti? Harus menghukum. Nah, singkat cerita, laut makin bergelora. Si Yunus tidur, ya. Kok bisa-bisanya engkau tidur? Dibangunin, berserulah kepada Allahmu. Ya, kapal ini sudah mau hancur nih di ayat 5, Yunus 1 ayat 5. Ya, mereka sudah takut. Awak kapal sudah pada takut, berteriak pada Allah masing-masing, membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nggak tahu Yunus ini tidur karena dia nggak tahu itu badai, atau dia tahu itu badai tapi ya kudu amat, dia sudah nggak takut mati atau gimana. Yang penting dia tertidur. Nah, kita bilang dia tertidur dengan nyenyak, padahal itu sudah kalut.
ngomong lagi. Nah terus mereka bertanya pada Yunus, apa yang dapat kita lakukan agar laut kembali tenang? Yunus bilang, lemparkan aku ke dalam laut. Jawab Yunus, dan laut akan kembali tenang. Semua ini salahku, sehingga badai yang besar ini menimpa kalian. Jadi Yunus tahu ini kesalahan dia dan Tuhan lagi ngejar dia. Tuhan tuh lagi murka karena kesalahan dia. Ya. Meskipun Yunus telah menjelaskan para awak kapal tidak mendengarkannya, mereka tetap berupaya untuk dengan membuang semua barang ke dalam laut, tetapi usaha mereka gagal. Bahkan badai itu makin ganas. Yunus bilang, campakkan aku ke dalam laut. Ayat 12, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Jadi ilustrasinya gitu. Yunus, Tuhan murka karena Yunus bersalah, ya. Karena Tuhan murka, dia menurunkan angin badai besar. Dan ketika si Yunus dibuang ke dalam laut, angin badai tersebut berhenti, ya. Nih, ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Kenapa laut bisa berhenti mengamuk ketika Yunus dilempar? Karena dia berdosa. Jadi orang yang berdosa itu harus membayar dosanya sendiri, harus bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Ngerti? Karena Yunus yang berdosa, ketika dia dilemparkan, Tuhan murka ketika dia dilemparkan ke dalam hukuman, ke dalam laut yang, ke dalam murka Tuhan, laut yang bergelora, itu kita andaikan sebagai murka Tuhan. Yunus dilempar, murka Tuhan langsung redam. Karena yang dilempar ya orang yang bersalah tadi. Jadi kita manusia ini sebenarnya kita berdosa. Sebetulnya kita harus menanggung hukuman kita masing-masing. Gitu, ngerti? Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan membebaskan manusia, nggak mungkin Allah adalah hakim yang adil itu membebaskan manusia begitu saja. Karena dia hakim yang adil, dia harus menghukum setiap manusia yang berdosa. Setiap manusia yang berdosa itu harus dilemparkan ke dalam murkanya Tuhan, supaya murka Tuhan itu dipuaskan, diredam. Ingat tadi Injil, ya, dia ditikam dan diremukan untuk memuaskan keadilan dan murka Bapaknya. Ya. Jadi setiap manusia itu harus dilemparkan ke dalam murka Tuhan sebetulnya, karena semua manusia itu berdosa. Ya. Waktu dia dilempar, ya, kemudian dimakan ikan, terus dia di dalam ikan dia berdoa, ya, di dalam perut ikan besar itu Yunus minta tolong kepada Tuhan. Ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Yunus kembali mentaati Tuhan. Dia pergi ke Niniwe. Di Niniwe dia ngomong di ayat Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus bernubuat kepada orang Niniwe, maka Niniwe akan ditunggang balikan 40 hari lagi, kata Yunus. Setelah kabar itu, lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di ini tanda pertobatan. Mereka bertobat ternyata. Karena mereka bertobat, akhirnya Tuhan gak jadi menghukum
anyway. Ya. Nih, ketika Allah melihat mereka perbuatan itu, yakni bagaimana mereka bertobat itu berubah dari tingkah laku yang jahat, ya, berbalik dari tingkah laku yang jahat, bertobat. Ya. Maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah rancangan kepada, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini kata menyesal Allah di sini ini berdasarkan pandangan manusia. Ditulis berdasarkan pandangan manusia. Ngerti? Kalau Tuhan itu nggak mungkin nyesel. Dia sempurna, dia tahu semuanya, depan sampai belakang, belakang sampai depan, dia tahu semua. Jadi nggak mungkin dia nyesel. Kalau dia sudah berbuat sesuatu, sudah merancangkan sesuatu, ya dia pasti tahu. Dari awal sampai akhir dia pasti tahu. Nggak mungkin dia menyesal. Tapi karena ini ditulis berdasarkan sudut pandang manusia, berdasarkan pikiran manusia, ya, berdasarkan pemikiran manusia bahwa oh iya Allah itu mungkin menyesal gitu, supaya kita mengerti. Nah, jadi ditulis maka menyesalah Allah. Jadi ini gaya bahasa Alkitab. Ya. Allah diumpamakan seperti cara pikir manusia. Allah diumpamakan mempunyai tangan, mempunyai mata, gitu. Dan padahal Allah itu kan roh. Ya nanti kamu akan paham lah. Allah itu roh itu angin, nggak ada wujudnya mestinya. Ya. Tapi kadang-kadang gaya bahasa Alkitab tuh menggambarkan Allah itu seperti manusia, punya organ tangan, punya organ mata, punya organ telinga, gitu. Dan kadang-kadang digambarkan Allah itu cara pikirnya seperti manusia, bisa menyesal, ya bisa nggak jadi apa gitu. Padahal dia kan sempurna, ya, ngerti nggak? Ya nanti kita akan ulang lagi kapan-kapan. Nah sekarang kita ingat ya, Yunus tidur, Allah murka, dia dilempar ke laut, murka itu ombaknya berhenti, ya. Nah sekarang kita lihat cerita Tuhan Yesus, ya, di Markus 4 ayat 3-5. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan ya, ngamuk nih di sini nih. Angin taufan sama kayak di Kisah Yunus, betul nggak? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Tapi keadaan Yesus tidur di sini sama Yunus tidur itu pasti beda. Kalau di sini Yesus tidur dengan hidup, dia manusia dan Allah dalam satu pribadi, dia pasti sudah kesadaran ilahinya, dia pasti sudah tahu semua. Gitu. Maka dia bisa tidur dengan santai. Kalau Yunus ini tidurnya nggak tahu, dia mungkin tidur siap mati atau tidur apa, kita nggak tahu. Ya, beda sama dengan tidurnya Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Jadi angin taufan ini, mereka ini kan murid-muridnya nelayan. Kalau mereka sudah ketakutan, berarti angin taufan ini berarti sangat parah. Betul nggak? Mereka yang nelayannya sampai ketakutan, berarti ini anginnya sangat dahsyat. Ya. Sampai dia bangunin gurunya, engkau nggak peduli kalau kita akan binasa. Mereka taunya pasti akan binasa nih, karena lautnya sangat parah. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya? Jadi waktu ada angin ribut, taufan, ya, Yesus punya dosa nggak? Enggak dong. Dia mentaati semua perintah Bapaknya dengan sempurna. Ya. Waktu ada taufan ngamuk,
murid-muridnya pasti punya dosa toh, muridnya manusia biasa punya dosa, ya kan? Kenapa Yesus nggak nyemplungin murid-muridnya aja supaya taufan itu reda, sama seperti kisah Yunus. Kalau kita mau ibaratkan taufan ini menggambarkan murkanya Allah, ya. Tapi enggak toh. Yesus cuma bilang diam, tenanglah. Langsung taufan itu, angin itu reda. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah ini? Beda dengan Yunus, orang berdosa. Dia harus nyemplung ke dalam murka Tuhan supaya murka Tuhan bisa reda. Tapi kalau Yesus enggak. Yesus memang datang ke dunia ini untuk meredam murka Bapaknya sendiri. Di sini dia nggak terjun ke dalam laut, tapi nanti pada tiba waktunya ditentukan, dia datang dengan sukarela ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disalib. Dia ambil semua cawan murka waktu di Getsemani. Dia ambil semua cawan murka Bapaknya yang seharusnya ditimpakan pada kita. Dia ambil semuanya. Dia tanggung semua di pundaknya. Dia disalib, dia ditikam dan diremukan. Yesaya 53. Dia ditikam dan diremukan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan dan meredam murka Bapaknya. Jadi keadilan itu harus di cover, keadilan itu harus ditutup, keadilan itu harus dipuaskan. Harus ada yang dihukum, harus ada yang dicemplungkan ke dalam murka Tuhan, dan itu Yesus. Dia mengambil semua hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia yang berdosa. Dia ditikam dan diremukan oleh Bapaknya sendiri. Jadi kita ini diselamatkan bukan dari iblis atau dari setan, bukan. Kita diselamatkan dari murka Allah yang sudah begitu sangat murka sama manusia. Tandanya apa? Yaitu anaknya sendiri disalib. Itu tanda dosa manusia itu sudah begitu besar, dahsyat, sampai Bapa harus mengaruniakan satu-satunya anak yang dia kasihi mati di kayu salib untuk gantikan kita, supaya kita bisa selamatkan. Jadi keadilan itu harus dipuaskan. Yesus yang menjadi pendamai kita. Dia yang menjadi penutup, pemuas dari keadilan. Dari murka Bapa itu diredam, dirubah menjadi damai. Dia mati kayu salib, pembayarannya sudah selesai sempurna. Dia dikubur, 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran yang dilakukan sudah sempurna diterima oleh Bapaknya. Sebagai tanda bahwa dia anak Allah, dia bukan penjahat biasa. Nama baiknya dipulihkan oleh Bapaknya. Kebangkitannya menjadi tanda kemenangan bagi kita orang berdosa. Ketika kita bertobat seperti Niniwe, kita diselamatkan dan bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Yesus. Jadi Injil itu harus lengkap, nggak boleh separoh, nggak boleh seperapat, nggak boleh dirubah jadi pertanyaan, atau dirubah jadi doa yang diikuti, atau dirubah jadi apa itu, kalimat syahadat gitu, ikrar. Nggak bisa. Injil itu harus lengkap dari depan sampai belakang. Sampai akhirnya dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya. Dia duduk di situ sampai Bapaknya menghancurkan semua musuh-musuhnya, sampai bertekuk lutut di kakinya. Nanti puncak kemuliaan itu ada di Filipi
Ya, Filipi 9:10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini puncak kemuliaan dari Allah. Semua makhluk bertekuk lutut. Tapi kalau di sini ada yang bertekuk lutut dengan terpaksa, ada yang bertekuk lutut dengan sukacita. Kalau dia telat, bertobatnya telat, baru di situ dia baru tobat, itu dia bertekuk lutut dengan terpaksa. Dalam keadaan membenci Tuhan, dalam keadaan mati rohani dan membenci Tuhan, dia harus bertekuk lutut dengan terpaksa. Karena memang benar Yesus itu Tuhan. Makanya kemarin kami bilang, di bumi, langit yang adalah ciptaan Tuhan ini, seharusnya semua ciptaan Tuhan itu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi masih banyak di bumi orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang gak tahu kalau mereka punya Bapa di surga, yang gak tahu kalau mereka itu anak, yang gak tahu kalau dulu ada Tuhan yang datang ke dunia dan mati bagi mereka. Banyak yang gak tahu seperti itu. Dan itu, kalau kita mau memuliakan Tuhan, itu salah satu tugas kita. Untuk memuliakan Tuhan, ya kita memberitakan kemuliaan Tuhan itu ke orang tersebut, supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Ya. Dan ini pas selanjutnya kita masuk ke dalam perjanjian baru, Natal pertama. Ya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.